Nah, jadi karena Tuhan kita satu-satunya, dan makanya Tuhan Yesus berbicara dalam Markus 12 ya, ayat 29. Nih ya, dengar ya teman-teman. Oke. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Adonai itu Esa, satu-satunya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Alhamdulillah dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan saksikan momen bersyahadat ya. Update mu'alaf terbaru datang dari Pulau Sulawesi, di mana ada seorang pendeta muda bersyahadat masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi teman-teman, sebelum kita simak momen bersyahadat ini, kita akan saksikan sebuah perdebatan sengit antara Kristen versus Kristen berikut ini. Sabal Rasul 5 itu ya. Nah, menurut pemahamanmu kan sudah dijelaskan tadi Tasya sama Salenda, ya kan? Nah, tapi kan kamu nggak terima nih Tuhan Yesus bangkit sendiri, ya kan, Dek? Nah sekarang berarti menurut pemahamanmu, Dek, bagaimana? Apakah Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sendiri, berarti Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah yang lain? Allah yang lain. Iya, kan itu konsekuensi dia, Dek. Ya kan? Artinya kamu, kalau kamu memang berpemahaman seperti itu, artinya memang kamu mengakui bahwa Tuhan Yesus, kan kamu tidak percaya Tuhan Yesus bangkit sendiri, ya kan? Ya enggak? Nah, berarti Tuhan Yesus dibangkitkan siapa, Dek, menurutmu? Kalau kita kembali back to Bible, jelas-jelas dikatakan Allah nenek moyang kita. Itu kan penulis si Lukas ini berbicara kepada Sanhedrin, ya. Berbicara kepada Sanhedrin, yang dimana Sanhedrin itu punya pengetahuan di atasnya Tasya, di atasnya Bang Living, di atasnya. Iya. Nah, apa-apa. Yang penting lanjutkan aja, Dek. Nah, itu fakta atau enggak? Fakta atau enggak? Iya, lanjutkan aja. Poin pertanyaan saya, berarti Tuhan Yesus dibangkitkan siapa, Dek? Dibangkitkan Bapa. Oke, artinya dibangkitkan oleh Bapa yang adalah Allah yang lain, betul? Bukan Allah yang lain dong ngomongnya, Bang. Jadi kan siapa? Oneness itu gini, Oneness itu kebiasaan begini. Dia memberikan pilihan A, B, C, D. Nah, mulai lagi. Kayaknya begitu kok. Tinggal dijawab aja loh. Bukan Yesus dibangkitkan. Sama seperti loh. Tapi Yesus dibangkitkan. Artinya gini loh, Dek. Dek, gini loh. Kalau saya kan, kalau saya misalnya ini contoh nih, ya. Saya ya dikasih makan oleh diri saya sendiri. Kalau bukan saya dikasih makan oleh diri saya sendiri, berarti saya dikasih makan oleh orang lain. Contoh misalnya dikasih makan Tasya. Itu abang berbicara secara antropis, berbicara sebagai manusia. Oke. Abang jangan samakan diri abang ke Tuhan gitu loh. Jangan. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu jelasin aja, berarti kalau Tuhan Yesus tidak bangkit sendiri, berarti kan Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah yang lain, betul? Gimana sih? Kamu pernah sekolah? Pernah? Bang, kalau abang seperti itu, berarti abang sendiri yang membagi-bagikan Tuhan. Nah, kan kamu yang bilang. Oke. Gimana sih? Ya, kita konteksnya kita kembali ke Alkitab. Teman-teman, perdebatan ini adalah perdebatan antara denominasi Tritunggal versus Oneness. Kita akan tampilkan sebuah ayat yang mereka perdebatkan, yang mana ayat tersebut tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, tertulis demikian: Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Dek, coba tolong Dengar surat kamu mengerti apa yang kau ucapkan, ya? Tolong ya, Dek. Kamu mengerti apa yang kau ucapkan. Tapi Oke, sebentar, Bang. mengerti ya? Ayatnya abang itu nggak setuju kayaknya di belakang. Nah, coba fokus aja, Dek. Nggak usah coba untuk mengalihkan. Nggak usah mengalihkan karena kamu tidak mampu jawab. Kau coba alihkan. Nggak usah. Ya, fokus aja. Berarti Tuhan Yesus dibangkitkan siapa? Ayo. Pertanyaan dulu. Jangan gitu pas 5:30. Abang Ya udah kau tambah. jawab dulu pertanyaannya, siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Jawab dulu. Tasya, kau diam dulu. Kau Ini jawab dulu, Dek. siapa lah yang membangkitkan Tuhan Yesus? Adik Tasya tadi sudah Jangan jawab, ditambah, Sarenda sudah jangan jawab. dikurang. Terkutuklah orang yang menambah dan mengurangi. Ya, itu Oke, firman Tuhan. ya. Nah, sekarang Ayat itu berkata Sekarang gini. demikian. Lalu bagaimana kamu bisa mengerti itu kalau kamu apa? tidak ada? Mulut, Dek, mulutmu apa? Kayak apa, Dek? Kayak emak-emak dasteran. Coba agak santai dikit, Dek. Nah, Apolos santai itu saja. santai. Coba. Iya, coba. Kalau Tuhan, kan Tasya bilang Tuhan Yesus bangkit sendiri. Kamu nggak percaya nih, ya kan? Nah, kamu bilang berarti Yesus dibangkitkan siapa? Silakan. Apa Rasul 5 ayat 30 titik. Oke, kamu nanya ya. Udah mulai kejang-kejang dia, Bang. Iya, ngamuk-ngamuk dia. Hanya memberikan pilihan A, B, C, dan D. Dan kita wajib itu namanya bodoh. Itu namanya bodoh. Bang, Nggak coba apa-apa, Dek. jelaskan Yohanes Saya 11 semakin ayat kamu 25. semakin kamu panik, semakin kamu marah, saya semakin suka. Iya. Yohanes itu jangan ini dong, jangan apa namanya? Kok ngamuk ya? Kita kita tiga dari- orang sini gini dia, tenang-tenang loh, tenang-tenang loh kita. Iya. Gayanya tenang-tenang. Jadi, Kenapa gini tuh? dia, Dek. Dua, ini tiga. Santai, Cuma dia enter nanya. Saya kan, Dek, ya, saya tahu, ya, dari sikapmu dan nada bicaramu, kau masih seorang bocah yang masih berenang di air comberan, tapi sudah cerita lautan. Jadi begini guys, Asik. mereka ini menyerang pribadi kalau mereka tidak bisa jawab. Itu ciri-ciri wanas. No. Udah Ini Menyerang nggak nyadar diri kau. mereka bisa jawab. Oke. ngamuk-ngamuk. Ya udah, nggak apa-apa, Dek, biarkan saja dia ngoceh. Mungkin dia bisa tenang dengan dia bisa Iya, betul ngoceh-ngoceh terus. Nggak Biarkan apa-apa, dia biarin aja. uapkan dulu perasaannya Iya, gitu. silakan. Kok lagi Iya. ngamuk-ngamuk? Ngomong Dia lah. lagi nangis. Ngomong lah, Dek. Ayat yang ke-30. Abang tolong bacakan, jawablah sebagai orang akademisi. Ya. Betul? Dan jangan menambah dan jangan mengurangi dan jangan memberikan tafsiran sendiri. Coba. Ya udah, kamu aja yang tafsirkan deh. Kamu aja yang jawab. Siapa Kau sendiri tafsirkan Jawab. sendiri. Tidak bisa menjawab. Kan saya Oke. jawab Yohanes 11 ayat 25. Tasya, Sarenda, saya, kita diam aja, Dek. Biar aja dia ngoceh terus. Oh iya. Iya, biar aja dia ngoceh terus. Ngomonglah terus, ngomonglah terus, Dek. Iya, sampai kau puas. Iya, nggak apa-apa, Dek. Karena saya tahu, semakin kau ngomong, semakin nampak kekonyolanmu dan kebodohanmu. Nggak apa-apa, ngomong aja terus. Jadi begini, teman-teman di bawah mereka kalau bisa jawab. Ganteng-ganteng tapi pikirannya ngawur. Perdebatan semakin memanas. Satu orang Tritung dikeroyok oleh 3 orang Wanes. Teman-teman, kita kembalikan saja kepada apa yang diajarkan oleh Yesus yang tertulis di dalam Matius 4 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi oten-oten, segeralah bertobat, ikutilah ajaran Yesus, sembahlah Allah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Jawab, tuan-tuan bertobat. Aku akan jawabannya. ngamuk dia? Udah selesai ngomongnya, Dek. Udah ya. Puji Tuhan. Kalau sudah selesai ngomong ya. Teman-teman, fokus saya juga pertanyaannya bagus sebenarnya. Hanya bersumber dari orang yang bermental kurang bagus. Ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan ini dengan satu tujuan, agar saudara-saudara saya Kristen di bawah mengerti dan memahami arti ayat ini. Ya. Karena kalau memang sama si kawan kita ini ada pepatah bijaknya, mustahil memberitahu kepada seekor lalat akan manisnya madu. Tetap aja dia cari bangke. Asik ya. Asik. Langsung aja Bang, Oke. jangan serang pribadi, Ya. jangan serang pribadi, jangan serang Gantian Yang dong. penting, Boleh itu gantian bukan ngomong? jawaban. Jadi kau merasa Bukan lalat? bukan. Kau Boleh merasa gantian dirimu ngomong? lalat? Oke, lanjut. Langsung poin, langsung Oke. poin, langsung poin. Iya, Jangan jangan menambah, kayak Mama jangan Dasteran, mengurangi. kan?
Gini dia dek, kalau misalnya kamu kira-kira punya ini, kira-kira kurang mampu, panggil pastormu, gurumu ke sini, berjumpa dengan Living Smile, bilang, ya. Cukup aku aja bang, cukup aku aja. Iya, kau, yang lain kau memang menang dek, kau memang menang di sini, menang congor, Oke lah. menang Bisa jawab ngeyel, nggak? nggak apa-apa. Bisa jawab Ya. nggak? Iya, Bisa kalau jawab kamu nggak? masih ngomong, saya nggak akan jawab dek. Enggak. Tolong jangan Iya, serang pribadi ya. ini kayaknya Tolong jangan serang pribadi lagi ya. berantem sama istrinya, tiba-tiba ngamuk berantem Oke. di koma. Jangan serang pribadi. Iya, kita tahu itu. Ya, Kelihatan sekali angkuhnya gitu ya. Biasa kalau orang angkuh kelihatan banget loh angkuhnya. nggak apa-apa dek, biarin saja. Kalau dikatakan, jawablah kebebalan mereka dengan kebebalan yang sama. Ya. Oh gitu. Iya. Padahal kita Jadi ini Pak, santai-santai jadi- loh. Jangan 3 cuma orang ini Yohanes, lemah Yohanes, lembut Yohanes. bicaranya. Oke. Tidak Kisah ada para yang Rasul kata 5 ayat. kasar. Kisah para Rasul 5 ayat Ayat 30. 30. Oten-oten mending kalian hafalkan Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, di sini Yesus ngaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dan di sini Yesus ngaku hanyalah seorang utusan. Oke, ya. Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Sudah? Jadi pertanyaanmu kan, jadi Yesus dibangkitkan oleh siapa? Nah, siapakah Allah nenek moyang kita ini? Ya. Nah, Allah nenek moyang kita sesuai dengan Yesaya 42 ayat 8, namanya adalah Yod-Heh-Vav-He. Itulah namanya yang kudus ya. Saya tunjukkan datanya ya. Ini ya, teman-teman, kita lihat ya. Siapa sih Allah nenek moyang kita itu? Iya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya itu Iya. ya. Itu sendiri. Boleh saya diperbesar, Dek? Boleh, boleh. Iya. Ya. Yesaya 42. Oke. Yesaya 42 ayat 8. Ya. Nih, kalau di dalam Alkitab terjemahan LAI TB itu semua dituliskan dengan Tuhan semua huruf besar. Ya, kalau kita baca kamus LAI ini merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He. Makanya kalau kita lihat di dalam terjemahan ILT, akulah Yod-Heh-Vav-He. Itulah namaku. Itulah namanya ya, Allah nenek moyang kita ini ya, yang dipanggil Bapa oleh orang-orang Israel. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 10 ya, ayat 11 dijelaskan nih ya, akulah Yod-Heh-Vav-He, dan tidak ada juru selamat selain aku. Ya, juru selamat selain aku. Di dalam Lukas 1 nomor 46 dan 47 ada tertulis, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Oke. Nah, jadi ini digenapi di mana? Di dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Tidak ada juru selamat selain Yod-Heh-Vav-He ya. Dan ini dia, ya. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Hamasiah Tuhan di kota Daud. Tuhan ini ya, T huruf kecil, T huruf besar, Uhan huruf kecil, diambil dari kata Adonai ya, kurios atau hokurio dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Ibraninya adalah Adonai. Jelas ya? Nah, jadi Adonai ini sendiri hanya ditujukan kepada Yod-Heh-Vav-He. Itulah yang lahir itu ya, juru selamat itu. Jelas ya? Nah, jadi karena Tuhan kita satu-satunya. Dan makanya Tuhan Yesus berbicara dalam Markus 12 ya, ayat 29. Nih ya, dengar ya teman-teman. Oke. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan, Adonai itu Esa, satu-satunya ya. Di dalam Markus 12 nomor 29 ada tertulis, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rahman Ma'ruf, yang saya hormati alhamdulillah atas izinnya lah sehingga kita bisa bertemu di tempat yang baru ini dalam agenda sama-sama kita menyaksikan prosesi pensyahadatan daripada seorang gadis yang berasal dari Sulawesi Tengah, Desa Kumba-Kumba, Pulau Banjar. Dan alhamdulillah kita akan saksikan bersama-sama. Beliau akan berikrar di tempat ini kita Manado, dan kami ketahui bahwa beliau adalah lulusan sarjana teologi. Beliau adalah seorang pendeta muda. Insyaallah kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Langsung saja kita menyaksikan prosesi pensyahadatan yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Abdul Rahman Ma'ruf. Kawati Sateno ini pada pagi hari ini di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini akan bersyahadat, dan kita akan menyaksikan bersama. Saudari Suliskawati, kalau di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalam masalah agama, tidak boleh dipaksa. Orang beragama atau masuk Islam itu dengan sukarela. Malah kalau ada yang terpaksa, saya sendiri menolak untuk mensyahadat ini. Saya ingin bertanya kepada yang bersangkutan, apakah Saudari Suliskawati dalam hal ini ada yang memaksa, menekan, atau misalnya mau sedemikian rupa sehingga mau masuk Islam ini kan hasil terpaksa dari hatinya, ya. Kita semua yang saksi, ya, memang dia masuk Islam. Anak pendeta lulusan sarjana STT asal Manado, mu'alaf. Itulah caption yang dituliskan di dalam sebuah video yang saya dapatkan di media sosial. Alhamdulillahirabbil alamin, pendeta muda lulusan STT bersyahadat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, itulah pintu masuk ke dalam Islam. Sejak detik ini, Saudari Suliskawati telah menjadi seorang muslimah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah meridhai, Allah menguatkan beliau, menolong beliau, dan ikut mengokohkan bangunan iman Islam yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innatina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.